Selamat pagi adik-adik. Sekarang sudah jadi siswa SMK Negeri 3 Garut. Selama 2 hari kemarin adik-adik mengikuti pengenalan lingkungan atau MPLS, bahwa selama itu adik-adik mengenal tentang wawasan biota Mandala, di mana di dalamnya bahwa adik mempersiapkan mengenal semuanya, dari mengenal lingkungan, mengenal guru-guru dan yang lainnya. Makanya begitu selesai kegiatan MPLS ini, ada siap untuk belajar di SMK Negeri 3 ini. Selanjutnya yang kedua, ada mengenal kepramukaan, di mana bahwa kepramukaan adalah wajib. Bahkan kalau dulu itu kepramukaan itu sebagai uji formanya, ya, untuk melatih kedisiplinan di sekolah ini, ya. Jadi kepramukaan ini termasuk ini kegiatan yang sangat wajib oleh diikuti oleh seluruh siswa siswi SMK Negeri 3, ya. Dan di dalamnya kemarin saya sudah mengenal apa itu kepramukaan, ya, yang sangat banyak sekali. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara, ya. Nah, itu juga termasuk bahwa sekarang, apalagi sekarang ada itu sudah masuk ke masa remaja, ya, sekolah di tingkat SMA. Jadi kesadaran berbangsa bernegara itu kalian ada sudah sekarang sudah mempersiapkan diri bahwa kita itu sebagai remaja harapan bangsa siap untuk membangun negara ini, ya, negara Indonesia tercinta ini, ya. Itu makanya kita belajar tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, belajar efektif, ya. Pada masa pandemi, apalagi sekarang, ya, dalam kondisi COVID ini, bahwa belajar efektif di sana sekarang ini bahkan mungkin sangat sekali, ya, sangat perlu sekali. Kenapa? Karena yang selama ini pembelajaran pada waktu ada di SMP itu dibimbing langsung oleh guru, sekarang ada membimbing sendiri, mencari bahan sendiri, mungkin hanya dari guru hanya instruksi untuk pembelajaran yang akan dilakukan, ya. Jadi sekarang harus berlatih lagi, ya, tentang kedewasaan, ya, dengan belajar efektif tersebut, ya. Karena kalau belajar dengan sistem online itu kan beda dengan tatap muka, ya. Jadi adik-adik harus aktif mencari sendiri bahan-bahan yang diperlukan pada pelajaran tersebut yang kita pelajari, ya. Itu, ya. Selanjutnya yang kelima, ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah hal ini, ya, hal yang harus diwujudkan apalagi untuk anak-anak SMK, karena kesiapan adik-adik untuk mempersiapkan diri terjun di industri, ya, dunia usaha, dunia industri. Kenapa? Karena karakter tersebut yang akan dibawa adik pada waktu atau siswa-siswi akan dibawa adik-adik di lapangan. Kenapa? Karena salah satu contohnya itu kalau misalkan kebiasaan kita jelek, karakter kita jelek, misalkan kerja belajar kesiangan, masuk kesiangan, terus belajar malas-malasan, akan terasa sekali pada waktu siswa-siswi nanti kerja di industri. Misalkan di industri-industri yang sudah berstandar internasional, bahwa jam kerja itu betul-betul itu sangat disiplin sekali. Pada waktu ada kesiangan saja itu bisa jadi masalah besar sekali, ya. Kenapa? Misalkan aturan bahwa kesiangan 10 menit itu ada akan dihukum atau dikurang gaji. Kalau misalkan terlalu sering itu kita bisa di PHK, ya. Itu, ya, makanya pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah itu nanti akan ada bawa pada waktu mempersiapkan diri di industri, karena industri itu beda lagi, ya. Selama ini adik-adik belajar dengan guru di sekolah, kalau ada kesalahan ditegur, dikasih tahu, itu cara guru menyampaikan materinya ke siswa-siswi SMK waktu di kelas. Kalau di industri beda lagi. Kenapa? Karena atasan kita itu tidak bisa memberikan seperti guru, masih tahu, ngasih materi, wah ini salah. Kalau
Itu kalau atasan itu kalau kita salah ya ditegur. Kalau terlalu sering ditegur ya mungkin itu kan jadi beban gitu. Makanya mungkin daripada misalkan pekerja tersebut selalu merepotkan, lebih baik diberhentikan karena masih banyak orang lain yang mau kerja di satu perusahaan tersebut. Dan ini salah satunya, makanya pendidikan karakter yang akan diterapkan di sekolah, misalkan rencana ke depan sekolah SMK Negeri 3, Bapak dan rekan-rekan guru semuanya akan menerapkan pertama mungkin kita awal pembelajaran itu harus tadarus misalkan, itu dibiasakan seperti itu. Misalkan memberi salam kepada guru, hormat terhadap guru, hormat kepada rekan kita, kepada senior kita. Nah, hal tersebut yang nanti akan mendidik etika kita, cara berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang akan banyak bermanfaat sekali untuk waktu kita kerja di industri. Ya, itu termasuk pendidikan karakter. Ya, awal SMK dengan SLA beda. Ya, jadi kita harus punya khas tersendiri yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru pada waktu adik-adik atau siswa-siswi belajar di SMK Negeri 3 ini. Yang selanjutnya yang keenam adalah tentang tata krama siswa. Ya. Nah, ini hampir sama dengan di pendidikan karakter itu tentang tata krama. Ya. Jadi tata krama pada waktu siswa-siswi masuk ke lingkungan sekolah itu nanti sekolah punya tata cara tersendiri, aturan tersendiri bagaimana siswa-siswi berada di ruang apa di sekolah, di ruangan, di lingkungan sekolah, di ruangan, bergaul, berkomunikasi dengan temannya, bertanya pada gurunya, itu akan ada tata caranya. Ya, jadi supaya nanti proses pembelajaran di SMK ini berjalan secara baik. Ya, jadi tidak ada ribut-ribut, tidak ada lagi rame-rame lagi yang menyebabkan terganggunya proses pembelajaran di SMK Negeri 3 ini. Selanjutnya yang ketujuh, ya ini kesimpulan dari pengenalan lingkungan MPLS dan selama 2 hari ini siswa-siswi pelajari perhatikan di MPLS tersebut. Yang ketiga pengenalan kurikulum pendidikan. Ya. Adik-adik harus tahu sekarang yang kelas 10 sekarang itu akan beda lagi dengan anak yang kelas 2 atau kelas 11, 12 atau kelas 3. Ya, berbeda lagi sistem pembelajarannya. Sekarang yang kebetulan SMK Negeri 3 ini termasuk pusat unggulan, ya, yang disiapkan bahwa di Garut itu yang pusat unggulan itu ada 6 sekolah, SMK Negeri 1, Negeri 2, Negeri 3, Negeri 4, 9, dan 10. Itu yang disiapkan. Ya, jadi tidak semua. Ya, jadi kita mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan SMK negeri yang lain atau apalagi dengan swasta, sistem pembelajaran dan sistem kurikulum yang akan digunakan, karena ini adalah sebagai percontohan. Ya. Makanya pemerintah mempercayakan ke sekolah kita bahwa kita sudah mampu untuk melaksanakannya. Kenapa sekarang ini, apalagi sekarang ini sistem kurikulumnya adalah beda dengan yang kurikulum 2013. Nah, sekarang istilahnya merdeka belajar. Adik-adik nanti pada waktu di kelas itu ada sendirilah yang nanti yang sebagai sumber pembelajaran. Jadi guru-guru hanya mendampingi mengatur proses pembelajarannya. Jadi tidak lagi satu jalan lagi, misalkan guru yang memberikan materi nanti adik-adik mendengarkan. Enggak, sekarang sistemnya beda lagi, sistem pembelajaran yang baru sekarang. Karena sumber pengetahuan sekarang itu tidak terikat harus di buku pelajaran. Sekarang banyak, di mana-mana banyak, di Google, di mana banyak sekali. Ya, itu untuk pembelajaran. Jadi nanti untuk pengenalan kurikulum kemarin sudah disampaikan oleh tim dari kurikulum bahwa sistem pembelajaran untuk kelas 10 ini sekarang sudah sedikit berbeda. Jadi siap-siap saja nanti pada waktu pembelajaran tetap muka. Selanjutnya yang terakhir adalah pembinaan mental. Ya. Ini sangat perlu sekali untuk siswa-siswi, apalagi siswa-siswi SMK
Kenapa? Karena adik-adik harus menyiapkan diri pada waktu kita masuk ke SMK bahwa kita siap bekerja di industri. Kita sementara industri itu tidak ada hanya di wilayah Garut, bisa saja nanti di Jakarta, bisa di Bandung, mungkin saja bisa ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Riau, ke Sumatera, ke mana saja. Pokoknya kita siapkan mental dimanapun adalah Indonesia. Jadi pada waktu kita kerja di Sulawesi, ya itu Indonesia, tidak masalah. Ya, yang penting kita siap dengan pengetahuan, kita siap dengan dengan akhlak kita. Jadi pada waktu kita menempuh pekerjaan di luar dimanapun kita tidak ada masalah ya, karena kita sudah kuat mental. Jadi makanya nanti oleh Bapak dan Ibu guru, siswa-siswa akan disiapkan. Ya, makanya pada waktu nanti ada yang mempersiapkan diri, Pak, Bu, saya mau kuliah, Pak, Bu, saya mau kerja di sini, nanti Bapak dan Ibu guru lah nanti yang akan membimbing adik bagaimana pada waktu adik atau siswa-siswi nanti bekerja di satu perusahaan tersebut, karena tiap perusahaan berbeda-beda. Pada waktu siswa-siswi ada yang kerja di perusahaan tekstil, Pak, ada siswa-siswi yang bekerja di perusahaan logam, itu karakter di lapangan itu berbeda, yang berbeda sekali. Ya, makanya nanti guru yang akan membentuk, kalian mempercayakan kepada orang tua kalian yang kedua, itu guru-guru kalian yang ada di SMK Negeri 3 ini. Ya, nah, demikianlah satu persatu ya, kalian sudah mulai banyak mengenal guru, banyak mengenal kepala sekolah, Wakasek, TU sebagian ya, atau karyawan SMK meskipun dalam keadaan terbatas, hanya MPLS dengan Zoom atau dengan YouTube, kalian sedikit sudah mengenal. Nanti akan lagi pada waktu proses PPM di SMK Negeri ini berjalan ya, karena mudah-mudahan bahwa COVID-19 ini mungkin berakhir di tahun ini, kita bisa tatap muka lagi, belajar seperti biasa, berdiskusi bersama-sama dengan guru, dengan rekan-rekan. Itulah proses pembelajaran yang sebenarnya pembentukan kedewasaan kita itu memang harus seperti itu ya. Tapi ya tidak tertutup juga bahwa meskipun dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi COVID, kita hanya mengharapkan tidak masalah ya, tetap saja siswa-siswi atau adik-adik itu semangat ya dalam menimba ilmu di SMK Negeri 3 ini. Kalau misalkan kita laksanakan secara serius, itu tidak akan berbeda ya, mungkin sedikit berbeda, mungkin kalian tidak tatap muka saja dengan guru-guru. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan selama MPLS ini apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian cerna, kalian pahami, itu sebagai bekal mempersiapkan adik-adik pada waktu nanti proses pembelajaran berikutnya. Pembelajaran bisa tatap muka, bisa Zoom, bisa apa saja ya. Yang penting kita bahwa kita sudah siap, kita sudah tahu bahwa kita sekarang menjadi siswa SMK Negeri 3 Garut dan siap menerima materi pembelajaran berikutnya di proses PPM yang akan dilaksanakan di sekolah. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh seluruh guru SMK Negeri 3 dan diterima oleh adik secara baik. Maka dengan ini MPLS Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.